Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang cukup menarik, yaitu mengenai Gojek dan Tokopedia melalui perusahaan patungannya yang bernama Goto itu membeli exchange kripto senilai 8,4 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan hampir 125 miliar. Murah sih. Nah, nanti saya terangkan kenapa saya bilang murah. Tapi yang saya bingung bukan soal murahnya. Kenapa dia harus beli gitu? Kenapa dia nggak buat sendiri? Nah, nanti saya terangkan kenapa. Tentu ada alasannya kenapa dia harus beli exchange kripto. Oke? Kita lihat dulu dan ya beritanya ya. Dari Koinvestasi yang menjelaskan bahwa Goto beli exchange kripto senilai 8,4 juta dolar atau sekitar hampir 125 miliar rupiah. Nah, di sini dikatakan bahwa PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk, ya karena ini adalah perusahaan joint venture lah sebut saja, atau ya kerjasama antara Gojek dan Tokopedia menjadi PT Goto gitu ya. Tbk ya sahamnya juga sudah dijual gitu ya. Telah mengakuisisi perusahaan crypto exchange lokal yaitu PT Crypto Maxima Coin. Crypto Maxima Coin senilai 8,4 juta dolar atau setara hampir 125 miliar rupiah. Oke. Nah, Crypto Maxima Coin ini merupakan salah satu dari 25 bursa kripto yang telah diberikan lisensi oleh Bapepti. Jadi Bapepti telah memberikan lisensi kepada 25 bursa kripto atau crypto exchange lah ya. Jadi di Indonesia ini hanya ada 25. Nah, nanti saya terangkan. Setelah ada 25 ini bagaimana kalau ada orang mau buat lagi gitu ya. Nah, ini kan menarik ya. Nah, aksi ini seperti biasa karena dia perusahaan TBK kan, telah dilaporkan dalam dokumen keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, karena Goto ini adalah TBK, maka dia harus melaporkan bahwa dia beli gitu ya, keterbukaan informasi namanya. Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi tersebut, Goto menyatakan telah mengambil alih 100%, atau kalau di dalam aktanya disebutkan sebanyak 50.000 lembar saham PT Crypto Maxima Coin minggu lalu 25 Agustus 2022. Ya lebih lah ya, seminggu lalu lah kira-kira ya. Nah, sementara itu, entitas gabungan ini yang antara Gojek dan Tokopedia ini, Goto ini, menjalin kesepakatan dengan ya anak perusahaan juga dari Gojek, yaitu Dompet Karya Anak Bangsa, yang dikenal sebagai anak perusahaan Goto Group yang mengoperasikan e-wallet GoPay ya. Jadi eksekusi ini kemudian ternyata dari 100% itu 99,8%, di berita ini nggak ada ya, 99,8% itu menjadi milik Dompet Karya Anak Bangsa yang mengoperasikan layanan e-wallet GoPay. Sisanya 0,2. Ya 0,2 berarti ya sisanya. Itu punyanya Goto. Jadi kebanyakan dikelola oleh Dompet Karya Anak Bangsa. Oke. Nah, dikatakan bahwa akuisisi tersebut yaitu PT yang tadi Crypto Maxima Coin, kalau disingkat KMK ya, Crypto Maxima Coin, itu dilakukan untuk mendiversifikasi layanannya dia. Ya, layanannya dia yang selama ini yang Dompet Anak Bangsa tadi, ya Dompet Karya Anak Bangsa tadi, ya kan hanya mengoperasikan GoPay. Nah, sekarang dengan adanya dia membeli crypto exchange ini, dia akan mendiversifikasi layanannya. Jadi memungkinkan dia
karena sebagai crypto exchange berhak dan boleh melakukan transfer USDT misalnya. Misalnya saya mau mentransfer uang ke anak saya di luar negeri. Kalau saya pakai bank, kan perlu ya 2-3 hari. Kalau saya transfer ke anak saya, misalnya anak saya punya e-wallet, saya transfer USDT, ya dalam hitungan menit gitu ya. Kemudian dia tinggal cairkan melalui exchange di Jepang, masuk ke rekeningnya dalam bentuk yen. Nah, ini bisa menjadi satu layanan bagi si dompet karya anak bangsa. Selain itu ya dia juga bisa melakukan jual beli kripto dan lain-lain. Ya, di sini dikatakan kami percaya bahwa teknologi blockchain dapat memainkan peran utama di masa depan keuangan. Ya, salah satunya ya untuk tadi keperluan orang transfer uang, tapi dalam bentuk kripto nanti tujuannya baru diuangkan gitu ya. Nah, di sini baru saya terangkan kenapa dia harus beli, kenapa dia harus mengakuisisi PT yang namanya tadi Crypto Maxima Coin. Karena bahwa regulator menghentikan proses penerbitan izin baru. Jadi meskipun Gotoh banyak uang, dia nggak bisa bikin crypto exchange baru. Mau nggak mau dia harus beli dari salah satu dari 25 yang sudah resmi mendapatkan izin, diakuisisi saja. Boleh. Sebabnya kalau dia minta izin baru, sudah ditutup. Tidak bisa. Itulah alasan kenapa Gotoh mengakuisisi PT yang namanya Crypto Maxima Coin ini. Ya, sebagai salah satu exchange kripto yang sudah mendapat izin dari Bapepti. Ya. Oleh karena itu, maka ya tadi sini juga disebutkan kegiatan perdagangan aset kripto yang supaya didapatkan kegiatan perdagangan aset kripto yang transparan, efisien dan efektif dengan persaingan yang sehat, sebab kalau exchange-nya terlalu banyak, persaingannya jadi kurang sehat, ya kan? Dan juga untuk melindungi kepentingan semua pihak di pasar perdagangan kripto. Itulah makanya Bapepti membekukan atau menghentikan izin baru ya bagi orang yang mau jadi crypto exchange sudah tidak bisa. Makanya Gotoh harus beli ya. Oleh karena itu ya mau nggak mau dia harus mengakuisisi salah satu crypto exchange yang ada. Nah, menariknya di sini katanya akuisisi exchange kripto seperti yang baru-baru ini dilakukan itu bukan pertama kali ya. Ternyata pada tahun 2019 Gojek sempat mengakuisisi Coin.ph. PH kita tahu Filipina ya. Di tahun 2019 dengan nilai sekitar berapa itu? 95 juta dolar. Hampir 10 kali lipat dari yang sekarang. Yang sekarang kan tadi kan cuma 8,4 juta. Ya kan? Ini pernah dulu di tahun 2019 95 juta dolar. 10 kali lipat lebih. Ya, kalau tadi kita bilang 125 miliar, ternyata di 2019 dia pernah mengakuisisi Coin.ph itu 1,2 triliun kira-kira. Berarti ini bukan yang pertama. Tapi setelah Coin.ph itu dia akuisisi Gojek, ternyata dia tidak meneruskan. Dia jual perusahaan kripto itu kepada mantan CFO-nya Binance, yaitu Wei Zhou. Ya, terus kelanjutannya apa kita nggak tahu deh. Ya, pokoknya Gojek pada tahun 2019 pernah beli crypto exchange juga di Filipina 1,2 triliun rupiah, tapi tidak dia teruskan, dia jual. Oke? Nah, di sini kita lihat bursa kripto yang ada di Indonesia yang diberikan izinnya oleh Bapepti dan sudah di stop, yaitu ada 25. Kita lihat ya siapa saja. Nah, di sini yang pertama, pintu kemana saja, bukan pintu Doraemon ya. Kalau orang tahu pintu-pintu, nah ini dia. Pak, tolong bahas pintu. Lah ngapain lah, cuman crypto exchange dibahas. Ya, pintu ya crypto exchange. Oke. Ada lagi, tumbuh bersama Nanovest. Ini kalau nggak salah kelompoknya Sinarmas ya. PT 3 inti utama, Thrift ya. Kemudian ada rekeningku.com Indonesia.
Lalu merek dagangnya rekeningku. Kemudian Luno Indonesia Limited atau Luno. Ya. Kemudian Zipmek Exchange Indonesia. Ya, ini Zipmek pernah bermasalah. Saya nggak tahu apakah sudah lancar sekarang di Indonesia. Kemudian ada Aset Digital Berkat yang orang sebutnya toko kripto, ya kan? Nah, ada lagi Indodax Nasional Indonesia. Ini terbesar lah ya, yang orang taunya Indodax ya. Ada lagi Kagum Teknologi Indonesia, ada lagi Aset Digital Indonesia atau InCrypto, ada lagi PT Bumi Santosa Cemerlang. Kemudian ada Cipta Koin Digital atau Koinku. Ada lagi Coinbit Digital Indonesia yang singkatnya disebut Coinbit. Ada Galat Koin Indonesia, yang singkatnya disebut Galat. Ada Gudang Kripto Indonesia atau Gudang Kripto yang pernah saya review beberapa saat yang lalu. Ada Indonesia Digital Exchange atau Digital Exchange singkatnya. Nah, ini yang saya kasih merah ini PT Crypto Maxima Coin atau singkatnya orang sebut Crypto Maxima, inilah yang diakuisisi oleh Goto ya. Kemudian ada lagi lah beberapa di bawah Anda lihat dah, mitra kripto sukses, ada lagi yang berhubungan dengan ATG yaitu Panteras Teknologi Internasional atau sebutannya Panteras ya. Dan seterusnya, Anda bisa lihat di situlah. Nah, oke. Jadi yang diakuisisi yang saya kasih merah tadi, PT Crypto Maxima Coin. Nah, di sini beritanya bahwa Bapepti resmi tutup pendaftaran pedagang fisik aset kripto atau exchange. Ya, alasannya tadi sudah saya sebutkan, yaitu supaya terjadi efisiensi perdagangan yang sehat. Apalagi sekarang kripto lagi masuk winter gitu ya. Kalau dikasih izin kebanyakan pada jor-joran ya persaingan nggak sehat lah kira-kira begitu. Dan juga supaya ada transparansi dan segala macam. Makanya Bapepti resmi tutup pendaftaran. Ini kepotong sih ya, sorry. Itu orang kalau mau jadi exchange kripto baru udah tutup. Maka dari itu Goto harus mengakuisisi. Oke? Jadi itu penjelasannya dan alasan di belakang akuisisi PT KMK tadi ya, Crypto Maxima Coin tadi ya, oleh Goto. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.